Oke guys, sekarang kita balik lagi ke Klik Kulik, tapi kali ini spesial banget karena ini adalah edisi Valentine. Yeay. Tuh, ketawa lagi. Stop. Dia main-mainin bulunya, ketawa. Feel-nya love ya. Fun-fun gitu ya. Hai. Selingkuh. Lagi. Lihat sini, ketawa. Wing deh, wing. Kedip. Terus ini kan dalam rangka Valentine. Oke, Help. Pasti dampak ada ya. di kamu yang kamu rasain apa? Hmm, Anak-anak, udah anak-anak umur 19 tapi omongannya udah berat banget, udah dewasa banget ya. Amin. Nah, kita doain mudah-mudahan tahun depan Valentine-nya udah ditemenin sama pasangan barunya. Oke, amin. guys. Pastinya semoga kalian bisa merayakannya dengan orang yang kalian sayang. Oke guys, sekarang kita balik lagi ke Klik Kulik, tapi kali ini spesial banget karena ini adalah edisi Valentine. Dan nanti yang akan jadi bintang tamunya adalah 7 wanita cantik. Siapa aja nanti kita akan lihat. Yang pasti ada yang seksi, ada yang imut, ada yang fenomenal, ada yang macam-macam deh pokoknya. Kalian tungguin aja terus di Klik Kulik edisi Valentine. Nah, ini sekarang gadis kelima. Anita masih gadis. Oke, ini kelima Rahel. Ini udah ketiga kali kamu foto di sini ya. Pertama sama mama, kedua lagi hamil. Sekarang ketiga. Sekarang 3. Oke, kita lihat kayak gimana dan habis ini kita baru ngobrol-ngobrol. Asik. Silakan. Oke. Coba deh. Kak. Nah, itu enak. Iya. Enak. Geser. Kalau kayak mau nyemen, kok kayak kesel gitu. Satu, dua, lagi. Kayak gitu. Good. Bagus. Good. Baik. Nama tanya dong ke kamera Cina dikit. Nah, Good. Bagus tuh. Cakep. Oke, lanjut lagi nih. Bagus. Cakep. Nice. Senyum dikit. Pelan keluar, nyelingkup, ketawa. Lagi terus jalan. Dan ke kamera sekarang. Ketawa. Putar bayannya. Set. Balik sekarang. Ketawa. Putar bayang. Oke, sekarang udah selesai photoshootnya. Yeay, Gimana? Cepet gak? Maaf. Cepet banget. Cepet banget. 15 menit. 15 menit. Ini emang susah ya kalau udah jago foto. Enggak. Kamu tuh emang hobi foto kan? Apa Hobi nggak ya? hobi selfie? Aku suka sih. Aku suka kayak lihat konsep-konsep foto gitu. Jadi aku suka photoshoot. Pantesan fotonya bagus-bagus. Oke, habis ini kita ngobrol-ngobrol ya, ganti baju dulu Siap, ya. aku ganti baju dulu. Sip. Rahel, kita ketemu lagi. Hai, Pokoknya ini udah akhirnya. ketiga kali kita photoshoot ya. Pertama pas umur aku 18 tahun. Itu 18? 18 Serius? tahun, iya. Oh, badannya masih segede sapu lidi. Apa sih? Kayak tiang. Ini kurus banget loh kamu waktu itu loh. Iya. Ini juga tapi udah kembali kurus Itu sih. berarti berapa ya? 7 tahun yang lalu. Oh, really? Sebenarnya ya guys, aku tuh kenal dia jauh sebelum kamu jadi influencer ya. Waktu itu kamu masih apa sih? Penasaran deh. Aku waktu itu masih yang kayak sebenarnya aku udah ada di sosial media, cuman nggak segede sekarang aja.
Waktu itu kamu lagi ngapain ya? Kenapa waktu itu kamu foto sama mama, tapi kayak untuk build image gitu ya? Atau gimana sih? Atau Waktu- foto iseng? Foto iseng karena aku nggak pernah foto berdua mama aku yang proper. Oh, oke. Karena kan aku sebenarnya pas aku kecil itu, aku tuh kan sama mama aku sekitar 14 tahun, itu kita berdua doang kan. Oh, kamu anak tunggal? Enggak, akhirnya pas aku umur 14 tahun, adik aku lahir. Oh, gila jaraknya jauh banget ya? Iya, karena Terus? kita beda ayah. Oh, oke. Jadi sebelum adik aku lahir dan sebelum mama aku nikah lagi, aku berdua sama mama aku gitu. Jadi aku kayak pengen seenggaknya punya foto kalau kita tuh pernah ngelewatin 14 tahun bareng-bareng gitu, berdua. Oh, berarti dari kamu lahir sampai 14 tahun tuh berdua ya? Berdua. Oh, oke. Terus abis itu kan hamil ya, hamil. Ya, yang pas hamil. Terus sekarang ini Valentine guys. Oke, aku mau nanya dong, kesibukan kamu apa sih sekarang? Sekarang aku lagi sibuk. Nggak apa-apa. Sekarang aku lagi sibuk. Lebih ke kerjaan sih, review-review barang. Terus aku ngurus anak. Terus beberapa project-project baru yang masih rahasia. Banyak rahasia ya anak ini. Tapi aku dengar bisnis kamu tuh banyak banget kan? Ada makanan, kosmetik ada? Enggak. kalau Semua makanan ya? Enggak juga, aku ada clothing line buat anak-anak sama buat clothing dewasa. line. Mahika Kids namanya sama Velde Modest. Terus aku ada makanan namanya Lokasaji. Ada yang seafood juga ya? Terus seafood, ngikan maksudnya ya? Iya, ikan. Ngikan itu punyanya Niko, bukan punya aku. Oh, jadi kamu tuh punya banyak restoran ya, bukan cuma satu ya? Kalau ngikan itu punya Niko, kalau Taichan juga punya Niko. Aku waktu itu cuma ngebantuin marketingnya. Jadi aku punya company yang ngebantu marketing nya brand-brand, tapi kebetulan brand-brandnya tuh brand-brand aku sama Niko. waktu Jadi itu. kamu sekalian ngembangin Iya, sendiri. jadi aku yang mempromosikan, yang bikin post-post di Instagram itu dari company aku. Dari kamu. Soalnya terakhir-terakhir ini aku sering denger kayak ada yang ngiklanin kayak ini enak banget sampai habis itu kayak lately. Kamu mau buka apa gitu, restoran apa baru-baru ini? Oh ya, itu aku kolaborasi sama Yellow Fit. Oh. Aku kolaborasi aku sama Yellow Fit. Ceritanya makanan enak yang emang makanan sehat yang enak. Karena aku kan anaknya makannya tuh nggak sehat sama sekali kan. Kamu nggak? Nggak. Terus aku kolesterol. Nah, Terus? akhirnya aku tuh nyari catering yang enak. Yang bisa aku makan dan kolesterol aku bisa turun. Dan aku nemu Yellow Fit. Awalnya aku bayar. Sampai akhirnya lama-lama kita kerja sama bareng. Sama. Tapi emang dasarnya itu kamu hobi masak apa gimana? Aku lebih ke hobi makan sih, Kak. Hobi makan? Iya, terus- Tapi kalau pas lagi bikin-bikin gitu, yang ngeracik siapa? Orang lain? Orang lain. Aku kayak aku suka sesuatu apa, terus aku minta orang kembangin, terus nanti aku tes food, sampai akhirnya jadi ke rasa yang aku suka dan aku percaya yang follow aku juga suka gitu. Tapi dari bisnis makanan ini lumayan ya, maksudnya secara income good. Iya, kalau makanan tuh emang menurut aku kalau income tuh paling gede tuh di jual makanan. Jual makanan. Cuman paling risky juga tapi. Iya, kalau Karena nggak bisa. laku atau kalau nggak habis gitu ya. Bener. Tapi kalau di compare income-nya Rahel dari endorsement atau bisnis makanan atau ada apa lagi yang paling oke apa? YouTube juga main kan? YouTube iya, cuman nggak begitu aktif. Nggak begitu aktif. Cuman aku emang kadang-kadang suka upload. Aku sih yang paling gede tuh sebenarnya sama, cuman misalnya dari bisnis aku segini, dari endorsement segini, jadi kayak lumayan Setara, seimbang. tapi lebih gampang endorsement sebenarnya ya. Sebenarnya karena endorsement lebih ke easy money ya. Easy money. Tapi aku selalu mikir segala macam yang easy itu akan cepet fade gitu. Jadi aku oke. harus tetap punya bisnis yang sekiranya bakal timeless gitu loh. Tapi bener nggak kalau kata netizen satu kali postingnya Rahel 60 juta? Nggak ada, ini Siapa gosip yang aja, ngomong kayak gitu? gosip. Itu salah. Katanya postingan Instagram endorsement paling mahal kamu. Kalau untuk blogger. Kalau aku nggak tahu blogger-blogger lain berapa ya. Tapi
kalau misal satu posting Instagram 60 juta itu hoax. Hoax Itu ya? hoax. Hoax ya. Tapi kalau 1 bulan paling tertinggi dari endorsement pernah gak nyampe 1 M gitu? Atau mendekati gitu. Biar teman-teman tahu nih enaknya jadi selebgram tuh gimana. Tapi kan ada konsekuensinya juga. Hampir. Mungkin. Wow. Hebat loh anak ini. Ini ibu karir nih. Tapi kalau keseharian kamu sendiri sama anak-anak gimana? Iya, jadi aku tuh aku berterima kasih banget sih sama Tuhan yang udah ngasih aku sekarang itu rezeki yang bisa aku handle saat aku masih ngasuh anak-anak aku. Jadi aku emang sebenarnya dulu tuh mama aku kan kerja dari jam 7 sampai jam 5, terus aku lumayan kurang punya banyak momen gitu loh sama mama aku, dan aku sempat berharap kayak seandainya aku udah gede, aku pengen deh menghabiskan waktu aku sama anak-anak gitu dibanding kerja. Nah, pas aku udah sekarang di umur segini dan aku punya anak dan aku punya kesempatan untuk ngurus kerjaan sambil ngurus anak-anak, itu suatu hal yang benar-benar nikmat banget sih buat aku. Jadi keseharian kamu tuh everyday setiap pagi main sama anak, masak? Masak, kalau buat anak-anak Buat aku masak. Terus abis itu kegiatan kamu apa lagi? Ada yang udah sekolah belum ya? Belum, anak aku umurnya 1 tahun sama 3 tahun. 3 tahun. Dia 3 tahun belum ada playgroup apa gitu kan? Belum, kan sekarang juga lagi social distancing-nya, jadi sebenarnya tadinya sekolah kayak preschool gitu, cuma karena lagi pandemi jadi kayak online. Libur dulu, jadi online. Oh, dia jadi sekarang ada online Tapi school? karena aku merasa kalau online itu terlalu banyak layar, jadi aku coba untuk aku cari tahu sendiri dan aku ngajarin sendiri. Untuk umur anak-anak aku sih masih bisa ngajarin sendiri ya. Bisa ya? Iyalah, masih umur segitu. Kalau kan SD atau SMP kan mau nggak Susah mau. ya. Berarti keseharian kamu benar-benar banyakan di rumah sama anak-anak gitu ya? Iya, kebanyakan aku di rumah. Aku pagi saat anak-anak ngaji, aku kerja, aku bisa review barang atau apa. Habis itu nanti siangnya aku kasih makan, terus aku tidur siang, so kerja lagi. Pas mereka udah bangun aku udah selesai kerja. Terus aku bisa main sampai jam 7, jam 8 kalau mereka udah tidur baru aku kayak ada social Me life-nya. time. Iya, kayak Oh. misalnya aku mau jalan-jalan sama teman atau mau live music kayak gitu. Tapi sekarang lagi susah juga ya, Sekarang jadi susah. benar-benar di rumah terus Bener-bener ya. di rumah. Terus kamu planning ke depannya lagi mau bikin apa lagi? Ada gebrakan-gebrakan baru gak dari seorang Rahel? Ada sih satu, cuman aku masih belum tahu jadi apa enggak, jadi aku belum bisa ngomong apa. Bisnis? Ya satu project lah. Oh, project. Wow, seingat aku kamu juga dulu sering bikin project-project gitu ya? Iya, aku suka. Kayak pameran gitu ya? Iya, aku waktu itu bikin art exhibition gitu di Kuningan. Heeh. Ya sih baru itu. Sebenarnya banyak banget rencana-rencana aku yang gagal karena rata-rata aku pengen bikin event. Dan kena ini ya, pandemi Iya. ya? Tapi semoga ini semua cepat berakhir deh. Oke. Terus ini kan dalam rangka Valentine. Oke, Help! general aja ya. Aku pengen nanya, arti cinta dan kasih sayang bagi seorang Rahel apa? Menurut aku cinta dan kasih sayang itu adalah saat kita bisa mencintai kekurangan orang itu lain. gitu. Jadi kayak misalnya aku cinta sama sahabat-sahabat aku juga harus cinta sama kekurangannya mereka. Karena kalau aku nggak cinta sama kekurangannya mereka, saat aku tahu kekurangan mereka, aku mungkin bisa kaget dan mungkin aku bisa pergi, dan menurut aku itu bukan cinta. Gitu. Tapi kalau ke orang tua atau ke anak gitu, itu kan juga bisa dibilang cinta dan kasih sayang kan? Iya, itu menurut aku kita kayak punya beda. Jadi ada kasih sayang buat orang tua, ada kasih sayang buat saudara, Ada buat pasangan. sama ada buat pasangan. Nah, kalau kasih sayang antara aku ke mamaku, aku sayang banget sama mamaku. Cuman saat aku merasakan kasih sayang yang benar-benar luar biasa bisa aku berikan itu adalah saat aku melahirkan sih. Ke anak Ke ya anak berarti aku. ya? Aku nggak pernah ngerasa
aku bisa sesayang itu loh sama manusia gitu. Aku kayak kalau misalnya aku tidur ya aku suka kayak mandangin, Ngeliatin gitu ya. ngeliatin. Terus kayak kalau misalnya dia manggil aku tuh aku kayak hati aku happy gitu. Berarti makna cinta buat kamu adalah sebenarnya lebih ke keluarga ya. Kamu Iya. adalah apa ya, family woman berarti. Banget sih, aku sebenarnya lumayan family oriented banget. Aku tuh family oriented. setiap hari misalnya setiap hari Sabtu atau setiap hari Minggu, biasanya setiap hari Minggu ya, aku tuh selalu bikin itu adalah family day. Karena mungkin tiap hari aku emang selalu di rumah, cuman hari Minggu kita harus lengkap ada di rumah. Oh. Dan aku selalu ngebikin kayak setiap kita makan malam kita harus makan malam di meja makan semuanya gitu. Jadi kita bikin gitu. kayak Itu gitu. kamu tinggal bareng mama juga? Enggak, cuman kalau misalnya lagi family day, Family mama aku day, datang dateng. hari Minggu, setiap hari Minggu. Oh gitu, seru banget ya. Jarang-jarang lo orang bisa punya keinginan yang kayak gitu ngumpulin keluarga di setiap weekend gitu ya. Karena menurut aku nanti bondingnya tuh hilang gitu kalau misalnya kita nggak mau usaha. Iya. Gitu. Soalnya setiap keluarga tuh kadang-kadang tuh menyia-nyiakan kesempatan untuk bonding karena merasa itu bukan suatu hal yang Penting, big gitu ya, iya. bukan suatu hal yang penting. Kayak orang kalau misalnya mau makan kadang dulu ya, aku kalau mau makan siang tuh aku ambil makanan suka makan di kamar. Sampai akhirnya aku udah dewasa, aku ngerti kalau kita harus bikin kayak semacam rules di rumah. Kalau misalnya walaupun itu emang agak susah dihadapin, tapi kita mau membiasakan diri supaya kita tetap ada rasa kasih sayang itu tetap hangat gitu loh. Jadi keluarganya tuh masuk rumah tuh kayak warm gitu rasanya. Iya. Tapi kamu datang dari keluarga yang broken home bukan? Nah, aku tuh sebenarnya nggak begitu suka sama kata-kata broken home ya, karena kalau broken home tuh seakan-akan bener-bener broken banget gitu. Cuman emang ayah mama papaku emang cerai, tapi aku merasa itu adalah hal terbaik yang harus aku jalanin gitu. Kalau misalnya nggak cerai, mungkin aku merasa itu malah broken gitu, karena Yeah. mungkin aku nggak dapet peace. Yes. Jadi pas mama aku cerai tuh aku dari dulu selalu mikir kalau ini adalah jalan terbaik yang Allah kasih buat aku. Itu dari kamu umur baby berarti? Mama papa aku cerai kayaknya pas aku umur 2 atau 3 tahun Oh, gitu. 3 tahun. Kalau aku tuh malah mama aku pisah itu umur 11 bulan. Jadi kita sebenarnya hampir sama. Cuma bedanya nyokap aku tuh nggak nikah lagi. Nah, kamu dengan nyokap kamu nikah lagi ada perubahan besar gak dalam diri kamu yang kamu rasa? Aku sih Kayak emang dari nemu sosok baru atau malah kamu malah merasa kayak cuek aja gitu? aku emang dari mama aku, misalnya pas aku SD atau aku SMP, kan mama aku nikah pas aku SMP deh kalau nggak salah. Aku tuh malah memang berharap mama aku tuh dapat pasangan hidup yang gitu. bisa ngebahagiain dia. Soalnya kadang-kadang aku dulu suka ngerasa kok mama aku tuh nggak mau nikah lagi, apa karena beban ya, takutnya aku nggak suka. Jadi kadang-kadang kalau mama aku lagi ngenalin aku sama pacar-pacarnya dia tuh aku suka kayak mencoba suka, karena aku pengen yang terbaik buat mama aku, karena ini adalah hubungan yang akan dia jalanin. Iya. Nah, saat mama aku memilih papa aku yang sekarang untuk jadi suaminya, aku seneng banget. Dan dia mungkin figur ayah yang nggak bisa aku dapetin itu adalah figur ayah yang gendong-gendong ya, Gendong-gendong. yang gendong-gendong, cium-cium. Karena kan pas mama aku nikah itu aku umur 14 tahun. Udah gede ya. Jadi aku nggak bisa, dan aku agak ngerasa awkward untuk cium dan digendong-gendong sama dia karena aku udah gede. Cuman aku bisa ngerasain kasihnya sih. Gitu Kayak kalau misalnya aku lagi sedih, kadang dia nanya kenapa. Terus yang paling sekarang aku rasain adalah papa aku itu selalu pulang kantor, dia datang ke rumah aku cuma buat ketemu sama cucunya. Maksudnya kayak aku tuh suka kayak Jadi dia demen main sama cucunya juga ya? iya, kayak dia sayang banget sama anak-anak aku. Oh, walaupun kamu bukan anak kandungnya ya, jadi dia udah treat kamu as his daughter beneran gitu ya? Oh, jadi sekarang udah berapa belas tahun ya berarti ya? Mama papa aku nikah mungkin 16 tahun. Oh, 16 tahun berarti udah lumayan lama ya. Dan pada saat pertama kali 14. 14, sekarang kamu 12 berapa? tahunan lah, 12 tahun. 12 tahunan. Tapi kamu accept him kan pas pertama kali itu? Banget. ya? Aku nggak ada larangan, dan aku nggak ada merasa kayak terintimidasi sih. Aku dari kecil tuh udah ketu sih, udah tua. Jadi aku tuh dari kecil tuh udah mikirin kayak
mama aku tuh pantas dapat yang terbaik dan aku nggak boleh egois. Oh, Terus aku oke. juga mikir kasihan kalau mama aku sendirian terus. Kadang aku juga kalau misalnya ketemu pacar-pacar mama aku tuh aku kayak aku harus Welcome. iya harus welcome dan aku jangan sampai dia jadi nyebelin karena kan zaman dulu tuh kayak kalau misalnya perempuan dengan plus one gitu kayak agak sulit ya diterima Iya. untuk nikah. Tapi alhamdulillah sih papaku ini benar-benar baik banget sih Baik orangnya. ya. Tapi ada dampak gak sih dari kamu dibesarkan oleh single mother gitu? Pasti dampak ada ya. Di kamu yang kamu rasain apa? Apa ya? Kadang bisa ngejelasin tuh orang sekitar aku sih. Tapi kalau aku sendiri Atau malah lebih membuat kamu mandiri? Maksudnya dampaknya kan Nah, bisa iya, positif dan iya. negatif ya. Kalau positifnya apa? positifnya aku ngerasa aku bisa ada di titik ini itu gara-gara perjalanan aku dan aku selalu setiap aku melewati masalah tuh aku selalu mikir kalau ya orang lain punya masalah yang lain dan bisa hadapin dan ini masalah aku yang bisa aku doang yang hadepin. Jadi ya aku jalanin aja. Jadi kamu ini tipe cewek tegar ya? Iya, Apa- aku nggak pernah menjadikan alasan kayak orang tua aku cerai itu adalah alasan aku suka gini. Aku kan dulu bandel juga ya, kayak aku suka bolos gitu-gitu. Cuman beberapa teman-teman aku tuh suka menjadikan perceraian itu sebuah alasan. Tapi kalau aku selalu bilang sama mama aku tuh pernah nanya, kamu kayak gini karena mami sendiri gitu. Tapi aku selalu bilang enggak, emang karena aku bandel aja, jangan disama-samain gitu. Aku biasa aja. Jadi buat emang kamu kayak nggak gini. berdampak sebenarnya Iya, jadi ya? ya emang aku misalnya aku bandel atau bolos ya karena emang aku males aja. Tapi jangan salahin diri mama aku gitu. Kayak kasihan gitu kalau aku yang bandel yang disalahin mama aku kan, maksudnya dia juga hidupnya bukan gak selamanya mulus gitu. Iya betul. Tapi itu yang menjadikan kamu sekarang jadi seorang strong woman. Bener gak? Semoga aja, Semoga. amin. Ya udah, aku rasa cukup deh. Aku nggak mau ngorek-ngorek terlalu dalam. Pokoknya aku cuma pengen menyampaikan pesan. Semoga apapun yang terjadi sama Rahel, kamu tetap kuat. Kamu harus jadi wanita yang hebat. Amin. Dan semoga masalah apapun yang kamu lagi jalanin, semoga cepat selesai dan lancar-lancar semuanya. Amin. Thank you udah datang ke sini hari Terima ini kasih, ya. semoga aku diundang lagi. Iya pasti. Bye. Bye. Oke, ini sekarang gadis yang keenam, Cassandra. Umur berapa sih kamu? Aku 19. Ya Kak. ampun. Kita beda 1 tahun dong kok. Iya, percaya kok. Ya. Oke, sekarang kita foto. Temanya adalah love, Valentine. Jadi mood dan pose-posenya itu lebih kayak yang lagi in Soft. love, soft gitu ya. Gitu aja. Jadi jangan yang Dreamy fierce ya. gitu ya. Dreamy. Oke. Silakan. Apa kaki silang ya? Coba silang. Cross. Oke, sekarang lebih. Nah, coba. Olahraga. 1, 2, 3. Good. Iya, gitu. Nice. Orang matanya. Orang yuk, nyium sambil merah, bagus. Last one. Oke, bagus. Jenaka, agak kecil juga. Baru mau keluar. Tongol. Ha, oke. Lari ke depan. Yes. Good. Bulunya ketawa, lihat ke langit. Cerah banget hari ini. Puter-puter, puter-puter. Oke, selesai. Ini yang ke-6. Tadi kayak cuma 1 menit cukup deh kamu. Yang tadi lama. Enggak deh, 10 menit lah ya. Ternyata nih anak jago banget. Emang kamu basicnya model atau? Awalnya sempet sih Kak sama iklan. Model sama iklan. Cuma ya? emang udah agak lupa jadi harus diarahin gitu emang. Masa sih waktu tadi langsung set langsung datang. Bisa kan? Ya gitulah guys, kalau artis mah gampang lah kalau difoto 5 menit juga udah jadi ya. Amin. Sekarang kita kulik-kulik, kamu ganti baju dulu nanti kita ngobrol-ngobrol. Oke, mantap. Hai, apa kabar kamu? Yes, baik-baik aja Kak. Puji Tuhan masih sehat. Sehat. Karya juga masih sehat. Sehat. Kamu lagi sibuk apa nih sekarang? Kemarin aku baru kelar sinetron, terus sekarang lagi break dulu, tapi ya sambil terima job lain kalau ada. Oh gitu. Terakhir sinetron apa ya? Terakhir itu sama Kak Hito sama Kak Michelle Judith, Oh, iya, ha. itu Cinta Mulia namanya.
Oke. Kamu ini ya emang dari kecil suka modeling dan acting? Iya sih, kayak awalnya di modeling, terus jadi ke iklan, terus baru masuk ke dalam girl band dulu. Oh, sempet di girl band. Sama Salsa tadi, dia sempat foto di sini juga kan katanya. Iya, Salsa gitu. Bila. Sama dia juga. Terus akhirnya baru dari situ terjun ke dunia acting gitu. Oh, jadi dari umur berapa kamu start nih karirnya? 10 tahun udah mulai. Wow, berarti kamu udah 9 tahun ya? Udah mau 10 tahun. Aku 10 tahun. bulan depan 20 soalnya. Oh, oke. Terakhir bikin girl band apa tuh? Tahun berapa itu? Itu girl band, itu ganti-ganti sih namanya jujur. Jadi kayak kalau misalnya kita ngasih tahu orang antara Wings atau I Love You yang kebanyakan orang tahu gitu. Terus itu berempat gitu, aku, Salsa, Steffi, sama Bella gitu. Terus akhirnya dari situ kita semua main sinetron, film gitu-gitu. Tapi kamu emang basically demen nyanyi juga? Atau lebih demen narinya? Aku lebih ke acting sih, Acting, Kak. ya? Bisa kalau nyanyi juga apa ya? Kayak latihannya itu hardcore banget kan. Maksudnya kayak setiap hari waktu itu harus latihan nyanyi tuh kayak 2 jam dalam sehari gitu. Terus latihan teriaknya sambil kayak atur pernafasan kalau sambil dance gitu. Jadi agak capek sih. Capek ya, berarti kamu emang enjoy-nya di acting ya? Karena kalau nyanyi juga crowd-nya juga gila banget gitu. Iya, Waktu itu sampai ditarik-tarik lah, dicubit-cubit, gituin. gitu. Jadi kayak terlalu pressure gitu. Pressure-nya. Tapi layar lebar udah pernah? Layar lebar udah. Lebih enjoy yang layar lebar atau sinetron sih kamu? Dua-duanya sih emang beda sih, Kak. Kayak kalau layar lebar tuh bener-bener serius kan, karena actingnya tuh bener-bener harus sempurna banget gitu. Karena kan kita satu muka itu ada di layar gede kan, sampai pori-pori kelihatan semua. Jadi kayak harus bener-bener pas. Kalau misalnya sinetron, enaknya kita bisa ketemu keluarga itu terus gitu dalam cast-nya gitu. Tapi bukannya kalau dalam cast-nya, kirain ke keluarga di rumah. Cuma kan kalau stripping capek ya sebenarnya. Capek sih emang sih, Kak. Aku jujur emang kena sakit terus kalau misalnya syuting karena aku punya mah kan. Oh, punya mah. Cuma enaknya sih kita ada kekeluargaan itu kan, feelingnya gitu sama cast-nya, ada bond itu gitu. Karena kan long term ya. Iya, dan syutingnya ketemunya juga. setiap Setiap hari sama orang itu. Terus sekarang lagi break, kedepannya lagi ada planning apa? Mau sinetron lagi atau gimana? Sinetron lagi sih pasti gitu. Cuma untuk sekarang lagi break dulu karena dari kemarin kan sinetron terus-terusan kan, Kak, gitu. Jadi sekarang ya go with the flow aja gitu. Apapun rezeki yang mau dikasih sama Tuhan ya udah terima aja gitu. Oh, wow. Oke, sekarang ini kan kita photoshoot dalam rangka Valentine. Nah, aku pengen nanya makna love and kasih sayang bagi kamu apa? Makna cinta dan kasih sayang. Nih kita dengar dari perspektif anak yang masih umur ABG nih. Tadi ada emak-emak, ada ibu 2 anak. Kayak sekarang dari anak yang umur 19 tahun. Kalau boleh dibilang berarti cinta monyet. Enggak ya? Nggak tahu sih, Kak, kalau kayak gitu. Kalau cinta atau kasih sayang menurut Cassandra apa? Menurut aku sih terima orang itu apa adanya ya, kayak fully supporting that person gitu. Kayak apapun kelalaian mereka, kalau misalnya masih bisa diterima, ya kita harus bantuin mereka gitu. Kecuali cheating ya, perselingkuhan itu udah bukan kelalaian, itu kayak agak pilihan gitu. Cuma ya itu sih terima apa adanya gitu, dan kita bantuin mereka sebisa kita untuk saling bantuin untuk jadi orang yang lebih baik lagi. Karena menurut aku hubungan itu apapun yang sehat itu harusnya saling membantu orang yang satu lagi supaya mereka bisa jadi orang yang lebih baik lagi gitu. Saling support berarti ya. Gitu. Nah, kalau kamu sendiri sebetulnya kalau dalam mencari pacar lebih suka sesama artis atau orang biasa? Nanti kalau udah dewasa. Untuk sekarang sih yang
bukan Artis artis, ya. dulu ya. Kak. Banyak kan gitu ya orang lebih memilih bukan artis ya. Karena dari kemarin udah ada experience sama yang artis-artis semua sih Kak. Jadi Oh. ya gitu deh. Better yang bukan nama artis ya. Iya. Kenapa enakan nama yang bukan artis? Mungkin karena emang yang sesama artis kita jobnya sama Sama. gitu kan. Jadi mungkin egonya juga sama dan kerjaannya pun saling sama-sama penuh banget kan Yeah. jadwalnya. Jadi kadang-kadang susah ketemu atau susah apa ya samperin satu sama lain gitu dan ya pasti sama-sama ribet kan, riuh pikirannya, sama-sama kayak pusing. Jadi kalau misalnya ada apa-apa juga aduh jangan dulu deh gitu. Jadi kayak ya udah gitu kayak lebih baik nyari yang mungkin profesinya beda gitu ya. kan. Oke, kalau buat kamu pendidikan atau karir lebih penting? Pendidikan sih. Pendidikan ya. Jadi kamu sekarang lagi ambil kuliah Aku kemarin emang sempet mau kuliah di Inggris. di Inggris. Cuma gara-gara di luar negeri jadi nggak jadi. Gara-gara ambil. pandemi juga ya. Enggak juga sih Kak, aku lulus itu di umur 17. 17. Terus Oh. waktu itu langsung mau ambil mahasiswa di luar negeri emang karena aku emang dapat mahasiswa dari sana kan. Tapi akhirnya gara-gara mau fokus di karir dulu, akhirnya ya udah deh yang penting high school udah selesai kan, udah Yeah. punya high school education gitu. Iya. Tapi kamu tuh tertariknya di bidang apa sih kalau untuk pendidikan? Maksudnya apakah kamu mau ambil sekolah acting atau mungkin PR atau malah kamu lebih sukanya yang kedokteran? Waktu Yang itu berat-berat. sih rencananya mau ambil criminal psychology. Oh, psikologi. Iya. Tapi aku- kriminal. Iya, jadi nggak tahu tertarik aja gitu sama cara mikirnya Unik ya psikopat ini ya. gitu. Aku selalu suka dari dulu kalau misalnya sama mama belanja atau sama papa gitu ke toko buku selalu nyarinya yang kayak buku psikolog gitu-gitu. Buku psikolog. Cuma ya udah itu aku lihat-lihat juga itu sekolahnya tuh lama banget kayak untuk dapat PhD-nya itu aja kan untuk bisa praktek itu bisa 8 tahun, 7 tahun gitu. Jadi oke. kayak ya nggak mungkin dengan karir aku yang sekarang. Iya. Berarti Kalau kamu yang lain sih aku juga nggak ada begitu planning tertarik. untuk kuliah di sini ya, di Indonesia? Kayaknya nggak ada sih. Kak. Nggak ada. Habisnya ya waktu itu sih rencananya emang di luar negeri kan. Soalnya emang dapat mahasiswanya di situ juga dan emang kampung aku di sana kan, kampung aku di sana. Di Inggris ya, di London. Di Papa London? juga dari sana Oh, soalnya gitu. Jadi papa ada alma mater di sana. Oh, seru banget. Berarti nanti mungkin setelah pandemi kali ya kamu bakal ke sana ya. Ya, kita lihat aja kan. Go with the flow aja. Terus bakalan ada nyanyi lagi atau apa gak ke depannya? Nggak tahu Nggak sih tahu Kak, ya? kayaknya enggak. Enggak ya. Kamu lebih sukanya acting banget ya. Lebih nyaman di acting aja sih Kak. Walaupun emang sama-sama stressful pasti, sama-sama ada pro sama kontranya. Cuma kalau misalnya ditanyain aku lebih enjoy yang mana, lebih enjoy di acting aja Acting. sih gitu. Tapi kamu pencapaian kamu selama karir ini, menurut kamu yang paling, wah ini paling satisfied, paling keren menurut kamu pernah main di mana? Soal itu aku nggak tahu sih Kak. Nggak tahu, aku nggak Yang kamu pernah puas banget satisfied gitu? aja gitu orangnya. Belum mungkin ya. Belum mungkin, makanya aku selalu berusaha gitu untuk dapat kerjaan dan lain-lain gitu. Tapi kamu ada role model gak? Maksudnya artis Indonesia yang kamu kagumin gitu? Yang senior ya, maksudnya yang kamu banyak belajar dari dia atau mungkin bisa ngelihat dari dia juga gitu? Paling dari luar negeri sih. Oh, luar negeri siapa tuh? Meryl Streep sama Terus? kayak Natalie Portman. Oh, Natalie Portman. Gitu. Nggak tahu, suka aja sama cara mereka acting. Anne Hathaway juga aku suka. Gitu. Berarti kamu sebenarnya punya cita-cita untuk go internasional juga dong? Siapa yang enggak Siapa yang sih enggak? Kak? Siapa yang enggak? Cuma untuk sekarang realistis aja dulu Iya. gitu harapannya gitu. Sebenarnya kamu punya standar wajah yang cocok banget buat internasional loh. Kenapa nggak dicoba maksud aku? Amin sih Kak, aku amin aja terus sih Kak. Nggak mau sombong atau apa ya Kak. Nggak mau, ih gila. Ini anak-anak udah anak-anak umur 19 tapi omongannya udah berat banget, udah dewasa banget ya. Amin. Oke, terakhir aku pengen kamu bilang ke teman-teman penonton Klik Kulik yang ngerayain Valentine, say something buat mereka.
Intinya Happy Valentine's Day untuk kalian semua yang nonton, dan jangan sedih kalau misalnya masih jomblo atau Kesian deh lo. ya makanya. Cuma yang penting di hari Valentine's Day ini, daripada menyayangi satu orang yang lain, mending belajar untuk cintai diri sendiri aja dulu. Love yourself. Gitu. Dan sahabat kalian, keluarga kalian, hewan kalian, peliharaan. Jadi gak usah mimpi-mimpi, aduh gak punya pacar atau apa. Aduh, miserable banget hari Valentine's Day. Yang penting sama orang-orang di sekitar kita aja dulu. Kita Itu juga tunjukin bisa kamu tunjukin apresiasi. ya. Oke, berarti Valentine itu tidak hanya dirayakan dengan pasangan, tapi bisa juga ke mama, ke papa, Iya. ke saudara-saudara. Aku tradisi soalnya Kak, setiap Valentine's Day selalu kayak beliin bunga atau coklat untuk Oh, kamu keluarga, celebrate ya? temen. Kamu celebrate ya? Ha-ha, Oh, jadi ke mama, ke papa semua dikasih bunga. Dan kita saling tuker-tuker aja gitu. Itu yang penting sih dari Valentine. Oke, thank you banget Cassandra. Thank Nanti you, Kak. next time main lagi kesini ya. Yes, thank you Bye-bye. Kak. Dadah. Oke, sekarang ini news yang pertama, Cici. Yang paling Wes. pagi. Yang paling pagi, bangunnya paling pagi. Biasanya pagi-pagi ngapain dulu sih? Kenapa bisa bangunnya pagi gini? Emang selalu bangun pagi kan emak punya anak 2. Jadi jam segini udah Mama biasa guys, bangun. tapi ini kayak masih ABG banget loh. Mungkin karena ini temanya Valentine, harus penuh cinta. Oke, full of Dan love. kamu lagi jatuh cinta gak sih? Aku selalu jatuh cinta. Every day is about love kalau sama aku. ya Sama kan? siapa? Sama semua orang. Oh, sama Sama semua orang. anakku, Sama aku? Sama kamu juga. Oh. Sama teman-teman di rumah juga. Tuh guys, setiap hari harus jatuh cinta. Oke, kita mulai loop pertama ya. Oke. News pertama, loop pertama. Beauty, cantik, manis. Pegang-pegang paha. Kayak lagi jalan, tapi tangan kamu yang sebelah kiri megang gate-nya, terus kaki kiri yang keluar. Yap. Lagi. Senyum. Terlalu tinggi palanya nunjuk. Bagus. Roknya udah enak ya nih. Pantatnya kayak Iya. nah gitu tuh. Senyum sendiri. Kayak tangannya ngelus-ngelus lingkaran. Kayak tatapan. Iya gitu. Good. Good. Lagi. Lihat sini. Oke, bagus. Elus, senyum. Feel-nya love ya. Ya, terus malu-malu lihat ke pasir. Terus kamu elus tangan kamu sendiri. Good. Lihat lagi ke kamera, senyum. Ketawa. Bagus. 3, 2, iya. 1. Kita lagi lihat ke sana. Terus elus, abis itu lihat ke pasir bawah. Lihat ke sini sekarang, matanya tajam. Set. 3, 2, 1, jalan. Putar balik. Lagi jalan karena lingkaran. 3, 2, 1. Ketawa. Terus. Satu. Yes. Main-mainin aja pasirnya. Ya, terus balik lagi. 3, 2, 1, gerak-gerak. Malu-malu. Lagi. Nanti ada ketawanya. Lihat ke bawah, masih lihat ke matanya. Lihat ke sini. Gerak. Beauty. Beauty. Semangat, so candy ya. Candy. Suryo. Oke guys, selesai Kathy. Gila cepet banget ya. Baru mau ngomong ini professional photographer kayak gini langsung cet selesai paling tadi lah. berapa? Paling 15 menit udah kelar. Soalnya kamu emang apa ya namanya? Supermodel kali ya. Wow, angkatan lama kayaknya. Agak lama tetap supermodel. Abis ini kita ngobrol-ngobrol ya. Yuk. Kita bakal nanya-nanya soal kulik-kulik soal cinta. Oke, kita ganti baju dulu kali ya. Oke, itu tadi ya.
Kathy. Ya, Rio. Gila, kita setelah foto berapa lama ya waktu itu ya terakhir? Tahun lalu ya? Tahun Sebelum lalu. pandemi apa sesudah? Kayaknya itu udah Sebelum udah dong, Udah udah pandemi tapi awal-awal deh kayaknya. Oh iya, waktu itu kan kita sempat parno, kita reschedule Iya. sampai akhirnya ya udah kita foto ya. Berarti udah hampir setahun guys Kathy nggak kesini. Iya, udah hampir setahun ya. Terus gimana? Cepet banget. Apa kesibukan selama pandemi ini? Kesibukan masih fokus sama bisnis kosmetik aku, Sada by Kathy Sharon. Jadi ya ngantor lah ya sebenarnya hampir tiap hari. Tetapi tugas pertama saya sebagai seorang ibu, jadi ya sama anak-anak sehari-hari. Terus apa lagi ya? Ya paling collab-collab kayak gini. Kerjaan juga sebenarnya aku juga belum berani sih Rio. Jadi masih lebih banyak sibuk sendiri aja sama Sibuk pekerjaan sendiri. Tapi kegiatan sehari-hari sama anak-anak gimana sih, kayak pagi-pagi kamu yang nyiapin tuh makanan? Kan sama masa pandemi ini, of course, school from home ya. Oh, All the iya. mothers at home, I feel you. Itu ya pasti bangun pagi, kemudian nemenin anak-anak sarapan, lalu siap-siap. Nah itu pasti, ayo cepetan udah mulai. Sekolah. Dan anak dua ya kan, satu di ruang tamu, satu di kamar, harus dicek linknya apakah bisa masuk, internetnya apakah oke, apakah anaknya fokus atau tidak lah, pokoknya kayak gitu. Tapi sekarang udah mau setahun lebih lah ya kita pandemi dan anak-anak school from home, jadi udah mulai dapat rutinitasnya gitu. Anak-anak juga udah mulai pada lebih ngerti, aku juga udah mulai lebih santai, udah bisa ngantor, ninggalin di rumah, mereka udah bisa sekolah sendiri. Jadi ya itulah kesibukan aku sehari-hari. Wah, tapi Membesarkan tetap anak. sibuk ya, mulai dari nemenin anak sekolah, terus belum ada ngurusin bisnis kosmetik. Selain bisnis kosmetik, ada apa lagi bisnisnya? Aku sih yang benar-benar aktif sih di bisnis kosmetik. Kosmetik, ya. Selain itu, aku ada jadi silent partner di beberapa bisnis lain, tapi aku nggak aktif kalau di situ. Nggak aktif. Nah, kalau kosmetik sendiri dengan segitu banyaknya persaingan, kan banyak juga yang keluarin kan. Maksudnya selebriti-selebriti lain juga pada bikin gitu kan. Nah, itu kamu ngelihatnya gimana? Kalau aku sih, Persaingan di bisnis itu? kalau aku sih seneng banget ya. Maksudnya, first of all, aku tuh tipe orang yang kalau bekerja udah kayak pakai kacamata kuda aja, yang fokus aja gitu. Pokoknya I try to prove myself. To do the best for me gitu. Jadi nggak pernah kayak melirik kanan kiri gimana gitu. Tetapi yang pasti aku tuh seneng banget kalau misalnya sekarang tuh banyak produk lokal di dunia beauty. Kenapa? Karena menurut aku tuh emang sudah waktunya. Jadi Indonesia tuh udah kayak gimana ya, udah kayak maju terus udah mulai lari nih in the race, in the beauty industry gitu. Karena lebih banyak produk lokal, of course kualitasnya juga pasti akan lebih baik, lebih bagus gitu kan. Dan kalau misalnya kita bisa lebih bagus produk-produk kita dan produk-produk lokal, of course sooner or later kita pasti akan bisa tembus di dunia internasional. Dan whoever can do that, I think it will be a great achievement for Indonesia. Iya, bener banget tuh guys. Jadi walaupun banyak banget brand-brand lokal dengan muse selebriti-selebriti ownernya ya, tapi mereka sendiri punya ciri khas masing-masing, Ada. punya kualitas masing-masing. Betul. Nah, kalau kamu tuh lebih Market ke sendiri apa? juga. Kalau Sada by Kathy Sharon memang ada beberapa followers, teman-teman juga yang bilang, wah tapi harganya lumayan tinggi ya dibandingkan produk-produk lain. Memang iya. Kenapa? Karena kalau di Sada, aku menggunakan produk Sada setiap hari. Dan itu pada saat mengembangkan formulanya dari nol, itu aku sendiri yang menjadi kelinci percobaan beserta teman-teman terdekat, keluarga, maaf ya, dan orang-orang kantor gitu. Tetapi yang pasti aku nggak mau sacrifice quality. Jadi memang aku tuh hit the market tuh di premium, medium premium product, beauty product gitu. Dan aku nggak mau bikin di bawah lagi atau lebih murah lagi. Kenapa? Karena aku percaya produk ini benar-benar bagus. Dan biasanya kalau misalnya udah pada nyobain, pasti pada bilang, oh iya ini bagus banget ya. Kualitas yang penting oh, ya. kualitas ya. Oh ya udah worth the price gitu. Ya berarti emang harus investasi dikit. Tapi that's what I say, kalau kita mau menggunakan produk-produk pada kulit kita, kita juga harus berinvestasi pada kulit kita. Bener. Maksudnya kan kita juga pengen ngejaga supaya kulit kita selalu baik. Iya. Ini kan kulit sampai tua nih, Bener. harus dijaga, harus kita rawat. Makanya aku juga
juga sering kasih tips-tips kalau kita make upan juga kita harus melawan gravitasi bumi ya, selalu naik. atas. Terus jangan kenceng-kenceng, jangan keras-keras sama kulit kita. Karena kulit kita kan elastis, tetapi kan kita juga harus menjaga supaya kulit kita tetap ya jangan sampai saking ditarik-tarik tuh jadi kendor. Iya, Jadi kita iya, tetap iya. harus jaga. Makanya penting untuk merawat, treatment, memilih produk kosmetik yang terbaik untuk kulit wajah kita. Wow, nggak heran ya Katy selalu awet muda dan terlihat Wah, cantik ya guys. 25 forever ya. Yes. Nah, bicara soal awet muda dan cantik, kita akan masuk ke dalam percintaan nih. Wow. Kan kita ini dalam rangka Valentine. Yes. Nah, Valentine tahun ini kamu akan celebrate di mana dan sama siapa? Valentine tahun ini aku akan celebrate bersama dengan anak-anak. Oh, anak-anak. Anak-anak lagi guys, padahal gue ngarepinnya dia ngomong yang Anak-anak lain. lagi. Aku juga ngarepin Rio Oh, yang gitu. lain. Gimana ya? Kita doa bersama Iya, ya. kita Mungkin Rio doain. harus doain aku juga gitu. Mungkin tahun mudah-mudahan. depan ya, tahun depan kita tunggu ya. Amin, amin. Oke, aku pengen tahu arti love bagi kamu tuh apa sih? Love buat aku adalah the most essential thing yang kita butuhkan untuk hidup dalam dunia ini ya. Love buat aku tuh maknanya tuh dalam banget. Orang tuh kalau misalnya berpikir love pasti mikirnya oh cinta misalnya sama pacar atau sama suami atau pokoknya yang berbau-bau pasangan biasanya kan. Yeah. Tapi for me love is kita harus love dari dalam diri kita dulu. Ini one trick ya, that Yeah. usually I share gitu pada saat Zoom atau kalau misalnya mau sharing sama teman-teman di dunia beauty gitu. Aku biasanya bilang kita tuh harus bisa melatih otak kita, ini brain training ya, bisa di Google juga, kita harus bisa melatih otak kita untuk love ourselves. Biasanya kalau kita ngaca nih, bercermin, kita pasti ngeliatnya apa? Negatif dulu kan, aduh kok gue gini ya, aduh kok rambut gue gini ya, atau aduh kok gue gendutan ya. Sedangkan I feel kalau kita melihat diri kita sendiri aja tidak puas dan kita mengatakan hal-hal negatif pada diri kita, ya kita kalau ketemu orang juga pasti akan mengucapkan hal-hal negatif dulu kan, karena itu udah terlatih gitu. Jadi Yeah. gimana caranya supaya kita melatih diri kita terlebih dahulu untuk mencintai diri kita. Pada saat kita melihat, yuk kita lihat yang positif dulu misalnya. Wah, gue tuh ini I woke up so happy gitu, atau misalnya pakai lipstick now I look so much better gitu Yeah. kan. Tapi at least kalau kita mencintai diri kita sendiri, kita appreciate, kita love ourselves, itu pada saat kita komunikasi dengan orang, bertemu dengan orang, dengan anak-anak kita, keluarga, teman ataupun lingkungan pekerjaan, pergaulan, itu pasti kita juga akan mengeluarkan vibe yang positif kepada Wow. orang-orang di sekitar kita. So once you have that kind of love, Yes. itu mau kita bertemu dengan siapapun, mau kita dalam pekerjaan, dalam orang kuliah, or whatever it is, itu kan our exchange, our communication, itu pasti it will be full of love, Yeah. positivity, and just feel good aja. And I think that's most important. That's the basic. Kalau fondasinya udah bagus kayak gitu, mau kita love sama siapapun, itu pasti karena kita ada love di dalam diri kita, love-nya akan kesebar kemana-mana. Oke, berarti yang penting itu adalah love yourself, ya Yes, dan kan? melatih diri kita untuk love ourselves. Karena itu nggak gampang, itu susah. Oke, aku masih penasaran nih. Kamu segitu cantiknya, segitu percaya dirinya, pinter gitu. Ada gak sih cowok yang deketin kamu? Ada dong. Ada dong. Iya, ya mudah-mudahan ada ya. Berapa orang nih? Kasih tahu nggak ya? Kira-kira ada gak sih yang lagi deketin Iya. kamu sekarang? Iya, maksudnya aku nggak akan bohong, pasti ada gitu kan. Cuman aku juga udah nggak muda lagi. Aku juga I'm not a single working person like I used to be gitu kan. Aku punya anak 2, mereka pun juga masih kecil, usianya 7 dan 5 tahun. Aku pun juga bekerja. Jadi mungkin as you get older, kalau kita tambah tua, itu tuh tambah usia kita tuh jadi lebih ke filter kita pengennya apa. Jadi Yeah. mungkin kita checklistnya kebanyakan gitu. Jadi kalau ada yang ngedeketin terus kayak checklistnya nggak Nggak ya ada gitu, ya, aduh gitu. males ya gitu. Ya doain aja semoga aku nggak males-males sampai tua. Oke, sekarang kasih kriteria pasangan buat Katy ke depannya. Biar nanti nih yang nonton ini Oke. udah langsung nih, oh ini gue, oke gue deketin gitu. Oke, yang paling utama gitu kan, family man. Berarti Family man. harus suka dengan anak-anak, harus bisa sayang dan cinta sama anak-anakku, ya kan. Kemudian pekerja keras, karena aku pekerja keras, jadi aku senang banget yang pekerja keras. Terus? Yang positif,
yang lucu, yang punya good sense of humor. Kemudian apa lagi ya? Kalau Simple sih sebenarnya basic ya yang aku inginkan. tampangnya Susah nggak sih? kira-kira yang gimana? Tampangnya Appearance-nya? aku nggak punya tipe ya. Jadi kalau aku sih yang penting ya nyaman dipandang gitu. Nyaman dipandang loh. Nyaman dipandang maksudnya kan everybody can be charming, Yes. nggak automatically harus orang ganteng gitu atau yang gimana Yeah. gitu. Enggak sih sama sekali enggak. Jadi it can be anybody as long as pembawaannya enak. Nah, itu, pembawaannya enak. Pembawaan enak. Nah, kalau dari segi usia? Yang pasti sih lebih usianya di atas aku Di atas ya. kamu. Karena aku tuh suka nyari lelaki yang lebih Dewasa. ngelit, yang dewasa gitu. Oke, berarti kriteria cowok Katy berikutnya adalah harus dewasa, charming, sayang sama anak-anak, bukan cuma sama mamanya. Iya. Terus harus rajin bekerja alias sudah mapan. CV-nya bisa langsung dikirim ke Oke, Rio, CV fotonya. boleh kirim ke aku, nanti aku kirim ke dia. Tuh ya. Tapi sekarang lagi nggak in relationship with siapa-siapa? Sekarang lagi enggak. Oh. Lagi in relationship with myself. Wow, berarti Valentine kali ini Katy itu masih jomblo. Nah, kita doain mudah-mudahan tahun depan Valentine-nya udah ditemenin sama pasangan barunya. Amin. Oke, guys. Pengen lah candlelight dinner gitu ya. Kayaknya udah bertahun-tahun enggak deh. Oke, terakhir dari pengalaman kamu yang kemarin tidak berhasil di pernikahan yang pertama, ada gak sih pelajaran yang akan menjadikan kamu ke depannya lebih hati-hati? Apa itu? Pasti ada ya. Dengan kegagalan pernikahan yang pertama, aku tuh banyak introspeksi diri juga. Gimana caranya untuk menjadi wanita yang lebih baik, ibu yang lebih baik, kemudian of course pasangan yang lebih baik ya. Itu yang kita inginkan sih sebenarnya. Jadi aku sih balik lagi, semua tuh kita kalau misalnya mau punya pasangan itu balik lagi ke komitmen. Jadi emang komitmennya dari pertama ya harus yang benar. Kemudian kita juga cari pasangan. Nah, ini juga kriteria, cari pasangan yang juga berkomitmen tinggi. Komitmen. Tuh, komitmen, karena pada saat kita udah komit, berjanji, ya udah berarti mau ada masalah apapun, mau ada badai apapun, karena kita udah komit ya pasti akan tetap one way, one journey. Oke, Cialah. Ini pokoknya ini semakin filternya semakin banyak nih kalau mau jadi pasangan Katy. Jadi kamu harus ikutin tuh semua kriteria-kriteria tadi. Kalau udah merasa diri kamu cocok, baru kirim CV ke saya. Ini tuh ajang nyari jodoh ya ternyata ya. Aku pikir cuma wawancara Ke nomor doang sini loh. ya, ke nomor sini ya. Oh, boleh juga nih. Bagi yang single boleh loh. Oke, thank you banget Katy Thank you so for much, today. Rio. Semoga nanti hasilnya kamu bisa lihat, kamu Yes, suka. pasti. I Thank you can't so wait. much. Tadi kayak dreamy banget ya. Iya, dreamy banget. Terakhir kamu mau ngomong apa untuk apa penonton Klik-Kulik yang merayakan Valentine, Hari Kasih Sayang? Untuk teman-teman kulik-kulik yang merayakan Hari Kasih Sayang, don't forget to love yourself first of all. Pokoknya appreciate yourself. You know, God created you unique. Jadi cintai diri kalian terlebih dahulu, baru kalian bisa mencintai orang lain. Yeah, thank you so much. Oke, ini yang terakhir, Baby Sabina. Ini juga first time juga kesini sama kayak Cassandra. Ternyata kamu best friend ya? sih juga iya, aku sahabatan banget sama Ibu Cassandra. Wow, oke, ini yang terakhir. Temanya in love. Jadi kamu harus bisa menunjukkan love dari pose-pose kamu, oke? Oke, kita mulai guys. Ayo. Ini lagi saya biar lebih enak. Nah, nah, ya. Kaki ibu gerakan apa? Pegang. Ya. Fun-fun gitu ya. Ke samping deh, jangan ke atas. Cukup, nambah dari depan. 1, 2, nice. Kalau lebih fierce aja lah. Oke, good. Smile. 1, 2, nice. Oke, lihat ke kanan sedikit, ke arah iya gitu bagus. Sekarang jangan. 1, 2, good. Lagi. Ya. Oke, tangan kanan taruh di pinggang sekarang. Yes. Bola mata lirik. Keluar ya kok fotonya. Jangan. Buat. Cantik banget. Good.
Nice. Keluarkan aura kecantikanmu. Celinguk-celinguk. Lagi. Lihat sini, ketawa. Lagi ngerol lagi. Oke, stop. Ya. Tawa, lihat ke langit. Aduh, cerah banget hari ini. Yay, it's a wrap akhirnya. Ini gadis yang terakhir. Abis ini kita ngobrol-ngobrol sedikit ya. Boleh, boleh. Oke, kamu ganti baju dulu, kita ngobrol lebih. Oke. Sip guys. See you. See you. Yay. Hai, kamu tuh panggilannya Baby. 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 Tapi nama panjangnya? Sebenarnya Cut Putri Sabina. Cut Baby Sabina sih tadi. Cut Baby Sabina. Kamu tuh orang Aceh. Aceh. Campuran sama? Jawa, Aceh, Jawa gitu. Oh, nggak ada bulenya? Ada sih jauh kayak Belanda gitu dari mama. Dari mama. Karena orang kayak ada Aceh tuh suka ada bule-bulenya dikit ya? Gitu. Tapi emang nggak langsung. Sekarang lagi sibuk apa sih? Sekarang aku baru selesai ujian juga dan Ujian? habis kuliah. Oh, kuliah oke. semester 2 sekarang. Gitu. Tapi kemarin sambil syuting jadi lumayan hektik, tapi sekarang udah selesai jadi enak. Kamu ambil apa sih kuliahnya? Aku ambil bisnis. Oh, tapi online semua kan? Online, sekarang sebenarnya? lagi online kan. Terus? Untungnya sih, jadi bisa sambilan syuting. Iya. Terakhir syuting apa? Sinetron apa film? Terakhir film sih, film. Oh, film. Film. Udah keluar? Belum, baru selesai syuting kemarin Januari. Tentang? Tentang eyang apa sih nenek dan cucunya gitu. Oh, lebih ke family ya? Family. Wow. Terus Gitu. kamu mulai karir dari umur berapa sih? Aku mulai karir dari umur berapa ya? Kayaknya 14 deh. 14 apa 13 gitu. Sekarang Ingat aku 18. Startingnya dari apa waktu itu? Starting dari sinetron pastinya. Oh, sinetron. Nah, Kalau dia kan tadi dari girl band. Apa? Iya, model. betul. Kamu sempat girl band juga? aku enggak. Aku Enggak ya? emang langsung Oh, jadi sinetron baru ke Masuk layar lebar. Iya, betul. Gitu. Enakan mana? Sinetron apa layar lebar? Beda sih, kalau sinetron tapi memang cukup capek sih, karena memang terus-terusan kalau misalnya alhamdulillah panjang, nggak ada berhentinya kan. Kalau film kan memang udah sebulan syuting, sebulan preparation udah selesai gitu. Tapi kalau kamu sebenarnya lebih suka mana? Film atau sinetron? Jujur lebih suka film sih. Film. Iya, Lebih karena- idealismenya keluar ya? Iya, dan ceritanya tuh menurut aku lebih banyak bisa mencari-cari gitu. Lebih Cuman kamu tuh sebenarnya mendambakan peran apa sih? Yang kamu punya, kamu tuh punya cerita, aku pengen banget peran seperti ini gitu. Aku pengen banget jadi penari balet sih. Oh. Kayak aku ngerasa nggak ada gitu ya film Tapi kamu bisa Indonesia. nari balet? Itu dia, nggak pernah, Oh, nggak pernah lesnya. Jadi kayak pengen nyobain gitu setidaknya untuk film sekali. Gitu. Soalnya yang aku tahu balet tuh susah karena Iya, kamu harus I know. dari kecil. Betul. Kalau nggak berdirinya tuh kamu nggak biasa. point, iya. Makanya. Tapi kamu pengen banget jadi balerina. Pengen. Sebenarnya pengen les tapi nggak pernah kesampaian, nggak pernah ada waktu ya. Jadi pengen sih kalau misalnya nanti ada. Jadi tentang balerina gitu ya. Yes, balerina. Terus kamu lagi ada project-project apa gak sih ke depannya? Iya, insya Allah abis ini sih tanggal ya Februari pertengahan ini mau ada film lagi. Film lagi? Iya, mau Sama siapa? syuting. Masih rahasia, Masih rahasia. sih. Iya, tapi akan syuting film lagi. Semoga nanti nonton ya. Atau filmku, boleh promo film? Boleh, nggak? boleh, silakan. Nonton ya filmku Laila Majnun bakal tayang di Netflix 11 Februari ini. Laila? Majnun. Ini yang sama nenek itu? Enggak, ini sama Kak Reza Radian sama Kak Acha Septriasa. Ini udah lama syutingnya. Gila deh, tadi Reza terus ya. Kenapa? Dari tadi tuh iya. Reza Radian iya. terus. He's everywhere. He's everywhere. Iya. Nah, terus kita kan mau masuk ke bulan penuh cinta ceritanya. Valentine. Kamu ngerayain gak sih sebenarnya? Enggak sih, biasa Enggak, aja. biasa aja. Cuma aku seneng aja kalau ngelihat lagi hari Valentine tuh semuanya penuh dengan cinta, penuh dengan pink. Penuh dengan Dan aku suka bunga-bunga. pink, iya. Jadi kayak seneng aja kalau ngelihat orang-orang. Tapi kalau ngomong soal cinta, kamu tuh sebenarnya tipikal yang bucin gak sih? Aduh, kayaknya itu orang yang menjudge ya. Tapi sepertinya bisa jadi setengah-setengah lah, setengah-setengah mut-mutan gitu. Gitu ya. Terakhir nih pertanyaan aku. Bukan pertanyaan sih, sebenarnya lebih ke kamu mau say apa buat teman-teman yang ngerayain Valentine, hari kasih sayang Iya. di luar sana. Betul, pastinya semoga kalian bisa merayakannya dengan orang yang kalian sayang. Ataupun kalau misalnya memang belum ada, Jomblo. kalian iya, ataupun ya pokoknya kalian bisa merayakan dengan diri sendiri. Love yourself first, then you can love others. Oke, thank you so much sudah datang ke sini for today. Terima kasih Bye-bye. ya, bye.